salah satu yang paling penting. Saya membagi itu dua hal besar, membangun bangkit dan membangun yang pertama dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua hubungan dengan sesama. Itu aja simpel, saudaraku ya. Kita sudah minggu lalu dengar dari Pak Hari ya, membangun hubungan dengan Tuhan, terutama melalui Roh Kudus. Ya, Allah itu roh, rohnya diberikan dalam hati kita, dan melalui itulah kita dekat dengan Tuhan, kita mendengar suaranya yang lembut, berbicara di hati kita, menuntun kita. Saat kita membaca Alkitab, waktu Anda baca Alkitab, pernah enggak merasakan seperti ada, ya enggak selalu sih gitu ya, ada kalanya kioho, tapi ada kalanya seperti apa ya, berbisik lembut, seperti menjelaskan ya, terasa gitu ya, nanti semakin dekat dengan Tuhan, ya saudaraku ya, Anda nanti apa ya, semakin lebih jelas gitu ya, lebih clear dalam mendengarkan suara Tuhan yang melalui rohnya ini. Puji Tuhan. Kita akan belajar hari ini. Kita membangun ini tentang kemah suci ya, karena kita saya khotbah dari Kejadian sampai Wahyu, sudah sampai kepada umat Israel yang keluar dari Mesir, sampai dibawa melewati laut, membelah laut ya, dan membelah laut dan teduhkan badai, lewat ya, bisa nyebrang laut, belah sama Tuhan sampai Gunung Sinai. Tuhan datang di gunung, saya bisa cerita ya, terus buat kemah ya, disitulah ada perintah untuk membuat kemah suci. Dan saya berikan tema judul yaitu kehadiran Allah, karena kemah suci nanti ini adalah wujud daripada kehadiran Tuhan, saudara. Ya, kemah itu tempat tinggal kan, tempat untuk berdiam. Nah ini kemahnya Allah gitu. Kemah yang dibangun untuk Allah hadir gitu ya. Tapi nanti ini kita akan belajar luar biasa, hadirnya Allah ini di bumi itu seperti di sorga. Ya, bagaimana kita akan melihat? Nanti kayaknya kita akan banyak membahas tentang kemah suci. Berhenti di topik ini nanti akan banyak kita bisa belajar ya, karena ini penting banget ya tentang kemah suci. Dan ada kehadiran Allah di kemah suci. Kita akan mulai bab pertama tentang pendahuluan, saudaraku. Ada doa Bapa kami ya, diajarkan Tuhan Yesus ya. Silakan. Loh, pelan-pelan ya. Doa Bapa kami yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang di Bapa surga, yang di surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Nah ini doa ini, saudaraku. Kalau kita hubungkan dengan kemah suci, waduh luar biasa. Ini seperti apa ya, penyempurnaan, peneguhan, penjelasan yang lebih jelas. Ya, orang Israel waktu itu suruh buat kemah suci itu untuk apa? Ya, nanti kita akan melihat melalui doa Yesus ini nampak, saudaraku ya. Kita akan lihat ya penjelasan dari doa Tuhan Yesus ini. Silakan. Kerajaan Bapa di surga. Dari doa tadi itu bicara tentang datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu ini kerajaan siapa, saudara? Mu-nya ini siapa? Bapa kami yang di surga. Jadi kerajaannya Bapa yang di mana? Di surga. Datang. Untuk datang di bumi, supaya bumi menjadi seperti surga. Kira-kira begitu, baca. Suatu kerajaan tentu memiliki raja. Yes, ada rajanya. Istana adalah rumah kediaman bagi sang Ya, raja. kalau Pak Hari, rumah ya. Kalau di sawah ada gubuk. Kalau raja tinggalnya istana. Terus? Tahta adalah pusat bagi sang raja menjalankan kekuasaan pemerintahannya. Atau kalau tanda kurung itu atau ya, atau pemerintahannya. Nah, jadi ada tahta juga ya. Di istana itu ada tahta ya, untuk raja itu memang tempat duduk ya. Tapi itu simbolis saja, bukan cuma duduk. Kalau Anda gini duduk, denger gitu ya. Kalau raja duduk itu bukan cuma duduk, menghakimi, memerintah. Ya mendeklarasikan, itu banyak, nanti kita akan minggu depan kayaknya. Itu nanti saya hubungkan dengan tabut perjanjian nanti. Ya dengerin dulu aja nanti ya. Jadi ada tahta di situ. Kemudian kita hubungkan dengan yang di sorga. Bapa adalah raja kerajaan Allah. Rajanya kerajaan Allah itu siapa? Bapa kami. Datanglah kerajaan, berarti rajanya itu Bapa. Terus sorga adalah rumah kediaman bagi sang Bapa. Istananya, rumahnya itu kediamanmu yang tetap ya. Allah Bapa itu yang di sorga, Bapa yang di sorga. Terus adanya tahta di surga menunjukkan adanya kekuasaan pemerintahan. Allah berfirman, Bapa berfirman, langit adalah tahtaku, sorga itu tahtaku, bumi tumpuan kakiku, ada tahta. Dan tahta tadi berbicara tentang adanya kekuasaan, pemerintahan yang dikerjakan, dijalankan. Dari mana tahunya? Coba lihat selanjutnya. Nah, ada istilah ini, ada doa ini tadi, saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya jadilah kehendakmu?
lepaskannya pelan-pelan. Naik dulu ya, biar enggak dibaca dulu. Judulnya dulu. Naik biar fokus, Bapak. Jadilah kehendakmu, ya. Bapak kan tadi di bumi seperti apa maksudnya jadilah kehendakmu? Kehendakmu ini kehendaknya siapa, Saudaraku? Bapak. Ya kan? Coba. Apa yang dimaksud? Nah, buka Mas Paulus. Terjadinya kehendak Bapa berarti dijalankannya kekuasaan atau pemerintahannya. Terjadinya kehendak, jadilah kehendakmu, ya Bapak. Itu maksudnya adalah dijalankannya, ini kan raja, saudaraku ya. Kehendaknya raja. Kehendaknya raja jadi, aku mau menghendaki apa? Raja bilang apa? Orang Jawa, Gusti ngendika menopo. Minta apa? Waduh. Ngomong apa? Itu jalankan kehendaknya, itu berarti adanya menjalankan kekuasaan dari sang raja. Ya, keinginan, kehendak dijalankan di dalam seorang raja itu sebagai kekuasaan dalam pemerintahannya. Terus kekuasaan atau pemerintahan yang dijalankan Bapa di surga. Bapa kan nanti kerajaannya di sorga, juga hendak dijalankan di bumi. Seperti di sorga jadi di bumi seperti di sorga. Berarti artinya di bumi ini menjadi seperti surga. Apa yang terjadi di sorga? Dengan demikian? Dengan demikian, apa yang ada atau terjadi di surga juga ada atau terjadi di bumi. Jangan grogi, Mas. Paulus. Mas Yafet. Rada grogi ya. Udah lama nggak baca ya. Jangan gemeter ya. Santai aja. Jadi dengan demikian, saudaraku, apa yang dimaksud terjadi kehendak Bapa di bumi ini seperti di sorga? Maksudnya gini, kehendak Tuhan, kekuasaan Tuhan, bahkan juga apa yang ada di sorga, itu akan ada juga di bumi, gitu, saudaraku. Coba pelan-pelan. Jadi di bumi ini seperti di sorga. Apa yang di sorga ini turun ke bumi. Apa yang ada di sorga ada juga di bumi. Apa yang ada di sorga terjadi juga di bumi. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti, berarti bumi menjadi seperti sorga. Ini yang harus terjadi. Tapi kalau direnungkan sudah nggak bumi seperti sorga? Bumi kayak neraka gitu. Walau Mbak Reni sana sini situ pusing, semua orang susah gitu. Di bumi pusing Mas Heru kalau udah pusing pegang sound system wangung katut tuh. Iya Pak, kalau saya pusing pastor ikut pusing sound systemnya. Pandi ini tugasnya Pandi ya, jangan ikut pusing ya. Ngerasakan hidup di Indonesia, ditelepon orang tuanya minta kiriman, mumet dia. Sudah ngirim kurang lagi, aduh sudah. Ya itulah saudaraku ya. Sampai dia kamu kerja dimarahi, ya minta uang malah marah-marah. Saya malah nggak pernah minta uang anak. Kalau saya sebagai orang tua, jangan kadang kepikiran, walaupun maaf gajinya gede sebenarnya, tapi kadang kita sebagai orang tua tuh nggak kepingin memiliki uangnya itu buat dia, buat masa depannya. Malah kadang-kadang nyonya tuh ngirimin, kamu tuh ngapain ngirimin? Ya ini karena cinta. Aku loh suamimu nggak kamu kirimi anaknya. Karena kepikiran apa gitu, nanti gini gitu. Oh, sudah mandiri, saudara. Tapi itulah saudaraku. Kan ada lagu itu kan. Saya pernah nyanyikan ini sering dulu waktu hari ibu apa itu pernah kapan tahun. Kasih ibu, kasih kepada beta, ibu kok jadi beta. Ampun ini. Tak terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali. Itu loh orang tua, saudara. Ya Mas Pandi ya, sabar aja. Bagai sang surya menyinari dunia. Tuhan itu memberi. Bapak kita itu memberi. Ya, nggak pernah mengharap. Kalau kita berbuat baik tadi saya katakan, itu Tuhan itu nggak pernah, kamu harus berbuat baik. Kalau sudah teliti, nanti lain kali saya akan sampai sana. Anda berbuat baik itu bukan untuk Tuhan. Untuk apa sih Tuhan itu? Maaf, saudara, ini kalau berpikir logika sederhana ya. Anda mau masuk neraka, mau masuk surga, apakah Tuhan itu rugi? Lo Anda lo blundung kabeh sak dunya entek air bah disapu aja lo Tuhan. Apa ruginya Tuhan itu? Lo apa untung ruginya Tuhan itu apa? Lo Tuhan buat ciptaan lagi gampang enggak, saudaraku? Makanya manusia terlalu sombong kadang-kadang. Merasa Tuhan itu butuh saya sembah.
Kau ini lo gak nyembah. Yesus pernah ngomong, kalau kamu gak nyembah gak apa-apa. Aku bisa buat batu ini, ada ayatnya kan Yesus ngomong, batu-batu ini bisa menyembah Tuhan. Lalu dibuat pujian kan bagus tuh. Dan gunung-gunung pun waktu Tuhan hadir di Gunung Sinai, gunungnya itu kan menyembah Tuhan. Gemeter, pohon-pohon pun bersorak-sorai. Gak masalah, Anda nyembah Tuhan itu gak masalah. Jangan sombong. Anda gak mau pun gak masalah. Masih banyak itu. Burung-burung bisa menyembah Tuhan. Tuhan bisa hapuskan semua, ciptakan lagi. Tapi kalau Tuhan itu mengasihi kita, bahkan mau datang jadi manusia berkorban, itu loh. Gak masuk akal. Memberi, katakan memberi, 1, 2, 3. Kasih itu memberi, 1, 2, 3. Terjadi di bumi. Kasih yang di surga ini terjadi di bumi, dijalankan. Makanya Yesus datang itu tuh. Ya, makanya waktu Yesus sebelum menyatakan diri, ada Yohanes Pembaptis kan. Apa yang diberitakan Yohanes Pembaptis? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nanti kalau saya lihat Yesus waktu datang, bertobatlah kerajaan Allah sedang datang. Tadi sudah dekat, akan datang. Ini sudah datang. Nanti kapan saya akan ajarkan itu tentang kerajaan Allah. Oke ya. Jadi terjadi, ada maksud Tuhan. Lah, kemah suci, lanjut. Bab 2. Bab 2, membangun kemah suci di bumi seperti di surga. Kemah suci ini adalah salah satu bagian ya. Bagaimana kerajaan Allah di bumi, di surga turun ke bumi, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, datang ke bumi. Nanti bumi jadi seperti di surga. Kita lihat. Kemah suci dibuat berdasarkan perintah di Gunung Sinai. Untuk Allah diam di tengah umatnya. Ini tujuan kemah suci dibuat ya. Itu ada perintah di Gunung Sinai, waktu naik di gunung, ada perintah Tuhan kepada Musa, dan ada tujuan supaya diam. Baca ayatnya. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Kemah suci itu disebut tempat yang kudus bagi Tuhan, karena Allah kudus, tempatnya harus kudus gitu ya. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku diam, Allah diam di tengah-tengah mereka. Lihat itu gambarnya pas itu. Di tengah. Ini saya sudah tunjukkan kapan itu gambar kemah Musa ya, kemah pertemuan yang dibuat Musa, yang dibentangkan Musa, yang bersifat sementara. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ditinggal lama, orang Israel terus punya pikiran sendiri, Musa mati nih. Ini Tuhan yang fenomena alam, yang akhirnya buat patung anak lembu emas, buat nyembahan, Musa marah. Tuhan bicara itu loh, umat Israel ditinggal sebentar itu turun Musa kan, terus memecahkan baca sendiri. Terus akhirnya Musa buat kemah, membentangkan, sederhana, sudah saya cobakan sebelumnya. Ya, di situ itu jauh. Kemah pertemuan yang dibentangkan Musa itu posisinya jauh dari perkemahan pemukiman orang Israel. Lihat khotbah sebelumnya ya. Ya, nanti ini kalau diupload khotbahnya saja dulu ya, sebelum sempurna anunya ya. Karena nanti khotbah saya kan berseri, nanti takutnya wah, orang lihat ini kok awal-awal saya kaget loh, suaranya masih belum sempurna ya. Tapi apa, kita sempurnakan. Saya sudah senang lihat, wah luar biasa bisa streaming di YouTube, di Instagram. Bagus, tinggal kualitas ya, tinggal ditingkatkan, sudah bagus semua. Saya bersyukur buat kerja keras dari anak-anak dewasa, anak-anak muda yang dewasa tempat ini, puji Tuhan. Jadi kemah itu dibentangkan jauh di pemukiman karena apa ya? Karena kekudusan Tuhan tidak bisa, belum bisa ini sudah ya, kefasikan orang Israel ini nanti akan bikin mereka dapat hukuman malah. Makanya karena itu dijauh. Tapi setelah itu Musa dapat perintah naik lagi 40 hari 40 malam, sehingga cerita dapat dari situlah mulai ada pemulihan, pembaharuan. Seperti aja sudah saya khotbahkan minggu sebelumnya, 2 minggu lalu kayaknya ya. Itu saya cuplikkan lagi, saya mengingatkan ada perintah Musa kepada Musa membuat kemah. Oke ya. Dan kemah yang dibuat ini nanti sifat seperti ini, di tengah-tengah, saudaraku. Beda dengan sebelumnya. Saya harusnya buat gambar perbandingan ya. Yang sebelumnya itu nanti kalau minggu depan aja. Yang satunya jauh di luar perkemahan, satunya justru dekat ya, di tengah-tengah, saudaraku. Jadi center, jadi pusat. Diam di tengah umatnya. Diam di tengah-tengah kamu, gitu. Tengah-tengah mereka ya. Oke, kita lihat nanti khotbah yang selanjutnya, nanti jadwal dari siapa enggak tahu, Mas Yuga, Mas Iman, nanti tabernakel ya, masukin ya, sisipin ya. Wah, siap-siap. Kan lulusan tabernakel semua ya. Biar mendalami, kalau saya garis besarnya aja. Oke, tujuan pembuatan kemah suci sudah saya khotbahkan sebelumnya, tapi saya ulang sedikit.
Pertama, tujuannya apa untuk membuat kemah suci ini? Satu, tempat pertemuan Allah dengan umatnya. Tempat untuk bertemunya Allah dengan umatnya. Baca ayatnya. Keluaran 29 ayat 42. Di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ya, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu. Ya, terus. Yang kedua tujuannya tempat bertemu ya, tempat pertemuan. Dua. Untuk Allah Ya, berfirman. karena ayatnya sama ya tadi, tapi saya potong. Yang kedua untuk Allah berfirman. Keluaran 29 ayat 42. Saya potong aja nih ya, untuk berfirman kepadamu. Ya, jadi untuk bertemu dengan engkau, untuk berfirman kepadamu ya. Jadi ketemu, berfirman tuh ngomong, berkata-kata. Ya, Tuhan kita tuh seperti itu, saudaraku ya. Jadi coba gini, dengar baik-baik. Saudara kan, yang saudara dengar suara siapa sekarang? Yang lagi ngomong ini siapa? Pak Pendeta ya, Pastor Agung khotbah. Tapi ada firman Tuhan ngomong gini, saudara. Firman Tuhan itu diberitakan satu kali kita mendengar, dua kali kita mendengar. Satu kali firman diucapkan, dua kali kita mendengar. Itu unik tuh di Amsal itu. Dari mana? Saya ngomong, suara saya Anda dengar, tapi dengar baik-baik, saudara. Waktu saya khotbah, ini suara saya memang. Ini hasil ramuan, perumusan atau pengajaran yang saya baginya, apa yang saya terima dari Tuhan, saya ajarkan. Tetapi ada hal yang kedua, saudara perlu tahu. Bapak dengar baik-baik, ada suara yang dari Tuhan secara khusus berbicara di dalam hatimu dengan lembut. Pernah enggak Anda waktu dengar khotbah tiba-tiba seperti kayak setiap orang dengar hal yang sama, tapi Tuhan bisa memberikan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Percaya enggak, saudaraku? Pernah enggak ngerasakan itu? Nah, kalau belum sayang, pernah enggak Anda nyonya mandu-mandu. Tadi waktu saya pernah khotbah apa itu lupa. Tadi gini, dia sharing-sharing kalau ke rumah itu, waktu di rumah ya. Tadi waktu kamu nyampaikan ini aku dapat ini dalam hati saya. Maksud saya enggak gitu loh sebetulnya. Tapi kok dia dapat itu loh, berarti kan Tuhan sendiri yang berbicara. Saya lupa dia bahas tentang apa, saya lagi bahas apa gitu loh. Tapi dia dapat ini, itulah. Ya, jadi anggap aja kayak masjid itu seperti gereja, tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kita ke gerejanya ketemu siapa, saudara? Ketemu Tuhan kan yang terutama kan, memang secara fisik kita ketemu dengan saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, tetapi secara rohani, Anda ketemu dengan Tuhan. Anda dengar khotbah pendetanya, tapi yang paling penting Anda dengar Tuhan berfirman dalam hidupmu. Amin, saudaraku? Dengar Tuhan berfirman. Jangan sampai pulang dari sini tidak ngerti apa-apa. Dapat pesan Tuhan, dapat Tuhan sesuatu. Mbak Reni sering WA saya juga, Pastor terima kasih saya dapat ini. Jujur Mbak Reni kadang, maksudku padahal khotbah gak ngono, tapi dia dapat dari Tuhan sendiri kan. Saya maksudnya sederhana gini, nangkepnya kadang orang tuh bisa macam-macam. Wow, luar biasa. Ya oke, puji Tuhan. Yang ketiga, mengalami pengudusan dari nah, Allah. mumpung saya ingat Mas juga, saya suruh nyari tentang short ini udah ketemu belum? Yang saya ngomong tentang kudusan. Wes ini aja nanti ya, saya ulangi. Saya khotbah ini. Saya suruh nyari, nggak ketemu. Saya dibikin short ya, bagus ini. Coba ayatnya. Keluaran 29 ayat 43 sampai 44. Di sanalah itu di kemah suci itu tadi, tempat bertemunya dengan Tuhan, tempat untuk mendengar firman Tuhan. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan. Tempat untuk bertemu dengan Tuhan, tempat untuk mendengar firman Tuhan akan apa? Akan dikuduskan. Jadi kudus oleh apa? Kemuliaanku. Oleh kemuliaanku. Ini memang benda duniawi, ini gedung duniawi, benda-benda duniawi, alat musik duniawi. Tapi berdasarkan firman Tuhan ini bisa katakan, semua ini menjadi kudus. Oleh karena apa, saudaraku? Kemuliaan Tuhan yang datang. Bertemu untuk berfirman, dan akhirnya menjadi kudus. Bahkan termasuk, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Itu peralatan semua, kemah pertemuannya, mesbahnya. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan. Yang melayani Harun itu imam besar, anak-anaknya itu para imam. Ini kan orangnya, memang ada ayat yang lain yang enggak sempat saya sisipkan ya. Tapi intinya itu jadi kudus semua. Termasuk yang khotbah, yang melayani. Jadi ini kita melayani bukan karena hebat.
Saya bisa khotbah karena punya hermeneutika yang bagus. Waduh, punya teologi yang baik. Tidak. Kita bisa melayani Tuhan layak. Berdiri, mimpin pujian, main musik, semua ini. Melayani Tuhan itu semua kudus. Itu karena kemuliaan Tuhan yang hadir. Maka enggak usah grogi. Ini juga dikuduskan semua yang megang LCD. Ini namanya apa ini? Multimedia ini apa? LCD ya, bener ya. Wah, ini yang depan ini apa? Tambah banyak ini, live streamingnya nih, sembuh. Ini yang semua ini. Peralatannya, sistem yang di belakang itu. Semua dikuduskan. Loh iya kan berdasarkan ayat ini loh, saudaraku. Bukan yang saya ngomong ayat ini loh. Semua ini jadi kudus. Kemah sucinya, mesbahnya, Harun, anak-anaknya dikuduskan. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Saya jadi pendeta ini kudus. Karena apa? Kemuliaanku hadir. Ada firman Tuhan. Jadi makanya gini, kita pernah lihat Yesus pernah ngajar seperti ini. Ini belum di-short ya, quote-nya belum saya sampaikan. Ini penjelasannya dulu. Ya, engkau sudah bersih karena firman. Yesus ngomong sama murid-muridnya, ada ayatnya itu ya, Yohanes itu ya. Engkau sudah bersih karena firman, perkataan-perkataan yang telah kusampaikan kepadamu. Dengar baik-baik. Jangan remehkan ibadah di gereja, saudara. Banyak orang anggap ke gereja itu rutinitas, kebiasaan. Tapi tahu enggak, saat Anda duduk, Anda dengar firman Tuhan, Anda bertemu dan mendengar Tuhan berfirman, Tuhan hadir, Anda kudus, Anda dikuduskan. Lihat saudara, ini loh. Tuhan hadir itu ngapain? Apakah untuk pamer? Apakah untuk iseng-iseng aku tak turun, tak datang? Enggak. Untuk bertemu, untuk berfirman, untuk menguduskan mereka dengan kemuliaan-Mu. Makanya konsep kekudusan kita itu beda dengan agama lain. Agama-agama lain, kekudusan itu adalah usahanya. Dengan tindakannya, dengan ritual-ritual agamanya menjadi kudus. No, nggak bisa. Bisakah air itu menguduskan? Membersihkan bisa. Itu aja perlu sabun. Nggak ada sabun, bakteri nggak mati. Saudara. Ini masalah roh. Allah itu roh. Kekudusan itu rohaniah. Yang bisa menguduskan kita hanya Allah. Amin, saudaraku. Jadi kehadiran Allah, inilah yang menguduskan kita semua. Makanya jangan remehkan ibadah. Saudara. Saat Anda ke gereja, saudara, bayangin. Saudara. Tempat aku bertemu, tempat aku berfirman, dan kemuliaanku akan menguduskan. Semua ini jadi kudus. Makanya saya percaya kalau gereja yang benar-benar, maaf saya harus ngomong, tidak semua gereja Allah hadir. Maaf saya tidak mau menghakimi. Kalau gereja hanya dijalankan sebagai rutinitas saja. Kalau gereja hanya sekedar hari demi hari rutinisme. Tapi tidak pernah menyadari, tidak pernah mengundang. Ya, datang Roh Kudus. Tidak pernah memberikan ruang atau tempat bagi Allah hadir. Nanti lain kali kita belajar itu. Hanya cuma gedung. Tetapi ketika kita membangun, saudaraku, suatu mesbah rohaniah, bangun mesbah hidup kita, ku persembahkan hidup. Roma 12 ayat 2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Saudara 1 dia, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Itulah ibadahmu yang sejati. Berarti ada ibadah yang sejati, ada yang tidak sejati. Sejati itu apa sih? Sebenarnya. Makanya saya tidak mau bermaksud menghakimi, enggak, maksud bisa jadi kalau kita enggak sungguh-sungguh menjalankannya. Ibadah yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu karena adanya apa, saudaraku? Ayo, karena adanya persembahan. Persembahan apa? Tubuh, hidup kita ini loh kita persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepada. Nanti saudaraku, ibadah di kemah suci itu penuh dengan persembahan, saudaraku.
Ada persembahan di mesbah itu korban bakar, nanti persembahan urapan itu minyak ada, waduh macam-macam itu rempah-rempah itu di di ruang kudus itu. Mesbah dupa penuh dengan persembahan, saudara. Ada meja, ada menyalakan, itu nanti ada belajar nanti. Ya oke. Jadi persembahan-persembahan ini, saudara. Ya, adakah persembahan yang kita berikan pada Tuhan? Dan Tuhan berkenan atas persembahan itu dan hadir. Memang Tuhan mau hadir untuk berfirman dan kehadirannya menguduskan. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kita menjadi kudus, umat Tuhan menjadi kudus. Itu adalah karena kehadiran Tuhan. Ketika Allah hadir, Anda bersekutu dengan Tuhan, Allah hadir, Anda menjadi kudus. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Kamu menjadi kudus, karena aku kudus, kata Tuhan. Oke ya, ini dari sini. Puji Tuhan. Nomor 4, tujuan pembuatan kemah suci. 4. Untuk Allah tinggal. Untuk Allah tinggal. Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Tempat untuk Tuhan tinggal. Tinggal itu nginep itu kayak tamu, saudara ya. Ini apa, saudara? Yang tinggal terus itu berdiam. Tinggal di situ. Ya, bukan bertamu. Kalau bertamu, nginep pulang, sudah ditinggal. Tidak, itu tinggal. Memang itu rumah, jadi rumahnya Allah nanti. Tempat kediamannya Allah. Aku tinggal di tengah-tengah mereka supaya Allah itu selalu bersama umatnya. Nanti di kesimpulan saudara bisa lihat. Inilah kekristenan itu, saudara. Kekristenan itu selalu berbicara bahwa Allah itu datang untuk berfirman kepada umatnya. Datang kepada umatnya, menguduskan umatnya, untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Terus apa lagi yang terakhir? Ya, ini. 5. Agar mengenal Allah. Keluaran 29 ayat 45. Ini ayat lanjutannya ini. Terus berlanjut kan itu ya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Melalui ini semua, saudara, Anda jadi mengenal Allah. Katakan mengenal Allah. 1, 2, 3. Mengenal Allah. Tanpa ini usaha manusia, Anda mau belajar apapun, Anda mau datang pelajaran, datang dengar kok tidak akan, sebelum Anda ngalami Tuhan hadir, Anda dengar sendiri. Kalau cuma mendengar ajaran saya, ini omongan manusia ya sederhana lah, biasa. Tapi dengarkan bahwa di balik apa yang saya khotbahkan ini, karena saya sampaikan firman Tuhan, ada Tuhan ikut berbicara gitu loh, menegaskan, meneguhkan firman-Nya, berbicara dalam setiap hatimu, mengukir dalam setiap hati saudara, dalam loh-loh hati saudara, menerangi hati saudara. Amin, saudaraku. Nanti Anda pulang, Anda dapat hikmat Tuhan. Tadi doanya Pak Hari bagus, dapat hikmat Tuhan gitu. Ya, supaya kita mengenal Allah. Terus belum ayatnya belum selesai baca ya. Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allah mereka yang membawa mereka keluar dari. Ini berarti ada suatu pengalaman. Allah yang dikenal ini Allah yang mana? Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Terus ini pelan-pelan. Makanya ada firman Tuhan nyatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Terkenal ini. Ayo, bisa baca nggak sama-sama saya? Ayo. Ini yang terkenal ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Yang hafal Yohanes 3:16 saja ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, kan ada lagunya tuh. Imamat yang rajani, engkaulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, masih koma, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap pada terangnya ajaib. Untuk menceritakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap, untuk menceritakan perbuatannya ajaib, telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya apa? Ada pengalaman. Saya mau tanya, Anda kenal nggak dengan Tuhan? Tuhan yang mana? Loh, Tuhan yang mana? Supaya mereka mengenal, akulah Tuhan, Allah mereka. Allah yang mana? Yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Anda kenal Allah yang mana? Yang telah membawa kita keluar dari gelap. Dulu hidup kita gelap, lagu sekolah minggu. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku. Belum lahir semua lagu. Menyucikannya dengan darahnya, hingga seputih salju. Ngalami enggak ini?
Hati yang gelap. Itu kalau waktu nyanyi, saya ingat sekolah minggu, tidak saya lupa sampai hari ini. Hatiku itu gambar hati hitam, warna hitam. Gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku menyucikannya dengan darah, ganti merah. Dengan darahnya merah kan, hingga seputih salju ganti putih. Sebelahnya bawa hati putih kan, dari hitam, karena darah Yesus yang merah tadi menyucikan, jadi putih seperti salju. Terus nanti ini berkatnya, aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Kok melongo kabeh? Gak pernah denger lagu ini. Gak tahu sekolah minggu Pak saudaraku ya. Wah, mangkane. Terus jadi emas. Kan di surga kan jalannya emas. Wah, penuh kemuliaan. Itu sampai sekarang enggak saya lupa saudaraku. Saya yang pelang megang yang hitam soalnya dulu ya. Aku kok yang hitam ya. Nakal dewe paling. Enak yang emas saudaraku guyung-guyungin aja. Ngalami sendiri. Itu saya katakan saya maksud. Ngalami enggak, saudara? Kenal. Engkau mengenal Allah itu karena mengalami. Orang Israel mengenal Allah karena mengalami, dibawa keluar dari Mesir. Itu loh aku Allahmu yang bawa kamu keluar, itu aku. Yang bawa kamu sampai Gunung Sinai datang. Terus ada pengalaman kan. Buat kemah suci nanti aku datang di situ, tinggal di situ, ngomong di situ. Menguduskan kamu di situ. Oke ya, tujuan kemah suci ini seperti itu. Tujuan Anda ke gereja itu seperti ini, kira-kira nanti di grup saya bagikan. Lihat ini, Pak. Anda kalau ke gereja lihat hal ini. Ya, jangan sampai pulang dari gereja bertahun-tahun ke gereja. Tuhan itu sopo yo. Opo yo. Cuman denger saja Anda. Alami. Dulu dari kata orang saja, Ayub, aku mendengar tentang engkau. Anda cuma dengar. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau, ngalami sendiri melalui penderitaannya itu ya. Puji Tuhan. Oke, saya bahas itu. Ini pengembangan aja. Lanjut bab ketiga. Oh, belum ya. Bagan kemah sucinya ini. Ada bagan kemah suci, tidak ada tulisannya ya. Belum. Nanti lain kali dibuatin yang lebih detail ya. Ini nanti sebenarnya ada halaman di sini. Ada halaman. Ini pagernya ya. Halaman. Nanti di sini ada gak ono. Nanti dibuatin yang lengkap ya. Saya baru sadar, oh iya ini cuma kemahnya. Ada mesbah, ada bejana pembasuhan. Lebu, masuk. Ini ada 3, singkat cerita aja. Ini harus nyala terus, ini kandil. Ya ini lambang Roh Kudus. Terus nanti ada meja roti, pertunjukan ada roti. Terus ini mesbah dupa. Ini yang dipersembahkan dupa, kemenyan ya. Nanti jadi wangi di sini. Nah ini nanti ada sekat, ini masuk di ruang maha suci, ini ruang suci namanya, ruang maha suci. Nanti tim yang lain nanti bisa jelasin. Ada tabut perjanjian nanti taruh situ. Nantilah, oke ini nanti bagan sederhananya dulu ya, nanti kita akan detailkan lagi. Tapi saya enggak lihat itunya, saya enggak jelaskan itunya, saya lebih kepada lihat. Ternyata apa yang kemah suci yang dibuat ini, lanjut, next slide, ternyata membuat seperti contoh dari Tuhan. Jadi yang ngasih contoh ini Tuhan. Ayatnya baca. Keluaran 25 ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Bahkan sampai perabotan-perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Contoh yang kutunjukkan kepadamu, pada Musa. Jadi Tuhan itu membuat contoh. Sudah ada barangnya. Contohnya iki loh. Barangnya di mana? Di sorga, lihat. Gambaran dan bayangan yang ada di surga. Oh, di sorga apakah ada kemah suci, Pak? Di sorga apakah ada mesbah ini? Coba baca ini. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Gambaran dan bayangan. Dari apa yang ada di sorga. Dari apa yang ada di sorga. Loh, coba. Berarti di sorga ini ada. Contohnya itu di sorga ada. Tuhan menunjukkan contoh kepada Musa. Seperti contoh yang kutunjukkan kepadamu. Buatlah seperti ini. Contoh ini dari mana? Di sorga. Gambaran dan bayangan. Jadi cuma tapi ini gambarannya saja ya. Bayangannya kan sorga kan sifatnya roh ya. Ini kan fisik semua. Ini gambarannya. Apa yang ada di sorga. Yang nanti lebih jelas lagi. Coba. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah. Demikian firman-Nya, bahwa engkau membuatnya semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, jadi ini bukan asal buat, ini ada contohnya. Sudah ada aslinya ya di sorga.
Dan ini gambarannya aja. Di bumi ini gambaran dari apa yang ada di sorga. Kita akan memperdalam ini. Lanjut. Next slide. Ya, kita lihat kemah suci yang di sorga ya. Kita lihat ayatnya, saudara. Kemah suci di sorga. Wahyu 13 ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Ini Allah. antikris ya. Menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Wahyu 15 ayat 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Nanti ada bait suci, saudara. Bait suci itu adalah kemah suci yang dipermanenkan ya, jadi bangunan. Kalau kemah kan dari tenda kain gitu ya, tenda. Nanti satu kali ini adalah akan jadi bait suci. Jadi istilah bait suci dan kemah suci ini memberikan pengertian yang sama. Nanti bait suci dibuat yang mirip seperti ini, ada sekat-sekatnya itu hampir sama, peralatannya sama semua. Ya, jadi intinya di sorga itu ada yang disebut sebagai bait suci atau kemah suci, tempat tinggalnya Allah, tempat kediaman Allah. Ya, itu ada di sorga, tapi saya tidak detailkan seperti apa. Nanti di khotbah selanjutnya ya. Cuman saya mau tunjukkan intinya gini loh, di sorga itu ada sesuatu yang disebut kemah suci gitu loh, saudaraku. Ini sempat dimaki-maki antikris ayat Wahyu 13. Terus ini ada penglihatan Rasul Yohanes, aku melihat bait suci terbuka, ada kemah kesaksian di sana gitu ya, di sorga. Kemah kesaksiannya di mana? Ini saudaraku. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, atau ini bait suci ini sama juga dengan kemah kesaksian yang ada di mana? Di sorga. Ada kemah kesaksian istilahnya. Di sorga. Ini yang jadi contoh dibuat di bumi ya. Oke, kita akan lihat makna rohaninya, saudaraku. Kemah di sorga. Oke. Kemah buatan Allah yang lebih besar dan sempurna. Kemah kesaksian, kemah yang di sorga, kemah suci di sorga itu seperti apa? Baca. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih Saya besar. tidak bahas Yesusnya imam besar ya, lain kali, kayaknya minggu depan, perjamuan kudus ya. Nanti imam besar sorgawi ini ya. Tapi kita melihat Yesus telah melintasi kemah yang lebih besar. Kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ini apa? Yesus melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Bukan kemah yang dibuat Musa, bait yang dibuat Salomo. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi kemah yang dibuat oleh Allah sendiri yang di sorga. Yesus melintasi segala langit. Nanti lain kali minggu depan saya akan perdalam ini. Intinya kemah suci ini saya lebih fokus ke kemahnya. Ini buatan Allah yang sifatnya lebih besar tentunya, lebih agung, lebih mulia, lebih sempurna. Di bumi ini bayangannya saja, gambarannya saja. Gereja ini juga gambaran dari ibadah. Saya mau tanya, kita sering diajar, mungkin sering dengar sedikit-sedikit lah. Kalau di surga nanti kita ngapain, saudaraku? Punya rumah, punya istri, 72. Tempat tidurnya berapa itu isinya 72 itu ya? Masa satu tempat tidur, ya? Bisa bayangin enggak? Kalau di Kristen, kita di surga ngapain sih? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan loh, di sini saudara ngapain? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman. Kalau di sini yang firman yang Anda dengar, khotbah dari pendetanya. Di sana, gak kanggo pendeta. Yang khotbah siapa? Oh, Yesus sendiri, sang firman. Wah, ketemu sendiri, saudara ngerti semua, Tritunggal. Orang jelasin, jelimet apapun. Ya, ngerti-ngerti, semampu kita ngerti. Di sana jelas, kita lihat sendiri, dengar sendiri. Ya, bayangin, saudara. Di sorga itu kita nanti bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Coba ini kadang saya mikir gini, maaf saudara, Anda kalau di gereja aja enggak kerasan, di gereja enggak betah, enggak seneng. Oh, pernah gereja kok suwe minta ampun. Neng sorga nanti, saudara ibadah, muji Tuhan, nyanyi, enggak kerasan, mau kemana saudara enggak kerasan? Ya? Kalau di sini enggak kerasan, cari yang belakang biar bisa pulang duluan. Mandi dulu sebelum gelap jadi terang. Oh, gereja ya kan datang terakhir, pulangnya duluan, duduknya belakang. Saya lihat dari jauh, Tuhan ampuni dia Tuhan, haleluya. Sekarang paling pagi tadi dia, saya belum berangkat, udah berangkat. Mandi belum kamu berangkat tadi? Sudah. Oh, udah bersih ya. Jangan karena mau ngejar paginya nggak mandi. Bercanda aja. Lihat.
Anda kalau di gereja aja udah nggak kerasa, nggak nyaman, nggak senang, nggak menikmati. Lu nanti di surga lu, Anda tuh ngapain? Di surga itu cuma memuji, menyembah, dekat dengan Tuhan, dengar Tuhan. Lu, kita waktu tutup tahun nyembah itu sampai lama ya, 4 jam lebih kalau diteruskan. Kalau kita retreat itu sampai, waduh, sampai semalaman ya, karena nggak retreat, nggak lama-lama. Masih Manuel rindu, Pak, kita buat seperti itu, di Pro M dulu, oke. Kita membiasakan ya, ya itulah, deeper in love dengan Tuhan. Makanya saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nggak terbiasa untuk dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, nanti saya khawatir, saudaraku ya. Nanti di surga Anda nggak kerasan, mau kemana lagi gitu. Saya nggak kerasan, Tuhan capek nyanyi nyembah Tuhan terus, dengar firman Tuhan, bosen saya. Saya mau lihat sinetron aja, Tuhan. Wes rono kon kumpul. Kasaran. Enggak ya, puji Tuhan. Jadi ini ada kemah yang ini lebih besar, lebih sempurna, ya, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ini buatan Allah sendiri, ya, di sorga sana. Terus tempat kudus di mana Kristus membawa darah pengorbanannya. tadi Ibrani 9 ayat 11, sekarang 12. Jadi Anda tinggal baca aja selanjutnya itu sebenarnya. Dan Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk masuk ke kemah itu, saudara ya, kemah yang lebih besar, lebih sempurna. Ya, karena memang nanti di dalam kemah suci nanti yang melayani itu, maaf saudaraku, yang boleh masuk itu cuman imam, saudaraku. Jadi umat Israel itu hanya boleh masuk di halaman saja, itu aja tidak bisa semua, saudaraku. Tadi gambarnya nanti minggu depan aja lah saya akan lebih detailkan ya. Yang itu hanya di halaman. Yang melayani nyembelih korban itu imam-imam semua, dikuduskan Tuhan untuk melayani persembahan-persembahan. Terus masuk itu di ruang tadi itu ya, yang ruang suci, ada 2 ruangan, ruang suci, ruang maha suci. Itu hanya imam-imam yang khusus melayani di situ ya. Terus untuk masuk ke lebih dalam kemah maha suci, itu hanya imam besar. Itu pun satu kali, Mas Hugo yang sudah yang bernakel semua loh depan ini. Masuknya rumono gak ngelamun ya, Mas. Saya denger enggak ngerti, Pak. 3 jam kan khotbahnya itu ya. Ya 3 jam ya. 2 jam. 2 jam. Khotbahnya 2 jam loh. Di sini aja 1 jam, Mbak Ani sudah. Pak Agung. Ini loh 2 jam, Mbak Ani loh saksinya. 2 jam. Wah, cari. Yang masuk imam besar itu cuma sekali 1 tahun saja. 1 tahun cuma sekali masuk boleh ke ruang Maha Kudus. Itu untuk korban keselamatan. Bayangin saking. Nah, inilah itu gambaran saja dari Yesus yang telah masuk 1 kali. Wah, kalau imam besar 1 kali 1 tahun, kalau Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Selamanya, cukup sekali masuk untuk selama-lamanya. Jangka waktunya ini enggak ada expired-nya ini ya. Jangka waktunya untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Ini darah domba jantan dan anak lembu ini yang dibawa oleh imam besar. Tapi Yesus tidak bawa itu. Yang dibawa adalah tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini Yesus ini luar biasa loh. Waktu mati, bangkit, kejadian ini secara supranatural, secara rohani, naik ke langit, naik ke sorga, itu membawa darahnya sendiri masuk ke tempat kudus yang bukan buatan manusia. Sekali untuk selama-lamanya. Mempersembahkan korban bagi keselamatan. Makanya nanti harus diajarkan ini. Nanti tolong Mas Yuke atau Mbak Nilam sama Mbak Sari nanti bisa sharing tentang bertahun-tahun ke gereja. Memang harus berdalam banget ini. Mas Immanuel kuasain enggak? Nanti Mas juga aja ya, tolong dijelasin ini apa? Kan tabernakel kan dulunya. Oke. Membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kekekalan, ada kelepasan, keselamatan. Oke, lanjut. Di kemah suci yang di sorga, yang bukan buatan manusia, yang lebih besar, lebih sempurna itu, yang Yesus masuk 1 kali untuk selamanya bawa darahnya sendiri untuk keselamatan bagi umat manusia. Ayat selanjutnya dikatakan di situ kemah suci itu dilayani Kristus, imam besar sorga. Ibrani 8 ayat 1. Nanti saya akan khotbah khusus tentang Kristus imam besar sorga minggu depan ya, sekalian perjamuan kudus ya minggu depan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di Amen. surga. Ini istilah saja, duduk di sebelah kanan itu artinya dia memiliki kekuasaan, tahta yang maha besar ya, di sebelah kanan, memegang
kekuasaan, ya, representatif dari yang maha besar, ya. Tadi tahtanya itu tidak dua, cuma satu, jangan salah, ya. Jadi Yesus itu duduk di tahtanya Allah, ya. Itu sudah pernah saya khotbahkan ini. Ini hanya istilah. Tangan kanan, ya, di sebelah kanan Allah, tangan kanan Allah itu berbicara, karena Allah itu tidak bisa dilihat, ya. Allah itu roh, bagaimana duduk roh itu udara, angin, harafiahnya. Bagaimana fisik, bukan fisik. Jadi yang itu adalah istilah bagi Yesus yang duduk di takhta. Terus Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, melayani ibadah. Yesus melayani ibadah. 1, 2, 3. Yesus, aneh kan saudara? Mungkin belum pernah dengar ini. Saudara tahu enggak waktu Anda duduk, jangan dipikir cuma pendeta yang melayani Anda, pemimpin pujian yang melayani Anda. Di dalam kemah suci, kemah rohani kan di bumi seperti di sorga. Jadi waktu kita ibadah, apa yang di sorga itu terjadi di tempat kita saat ini. Kalau cuma saya yang melayani, enggak mempan. Fandi enggak mempan untuk kapan kita cegur, masukkan ke kolam baptis. Dalam tempo singkat-singkatnya Pak Hari. Pak Hari sudah lihat tanggal itu. Udah banyak berubah kok, saya bersyukur. Kalau cuma saya yang melayani, saudaraku, manusia yang melayani, tidak ada artinya, terbatas banget. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Coba ajaran mana? Allah, Tuhan itu melayani umatnya. Ada, saudaraku. Coba cari. Gak ada. Kamu ini hamba-hambaku. Aku ini majikan Tuhan. Tapi kita, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk Yesus bahkan waktu naik ke sorga, melintasi segala langit, kemah yang bukan buatan manusia, kemah yang lebih besar, sempurna, bawa darahnya bagi umat manusia. Nanti ini maksudnya apa? Nanti lebih jelas nanti. Itu untuk melayani. Melayani ibadah di tempat kudus. Yaitu di dalam kemah sejati. Kemah yang sejati, kemah yang sesungguhnya, yang bukan gambaran yang di bumi, yang sesungguhnya, yang sejati itu, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ini kemah yang dibuat Tuhan. Yesus melayani di situ. Ada kemah. Ini gedung ini yang buat ya hasil dana ya sumbangan ya. Jemaat uangnya cuma pondasi. Terus terang uang kita ngumpul cuma bisa pondasi, saudaraku. Ini sumbangan semua, tapi kan buatan manusia. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan di bumi, Yesusnya berdoa, datanglah kerajaanmu ya Bapa. Di bumi seperti di surga, di gereja City Blessing Gunung Gedangan seperti di surga. Kemah surga itu turun di sini. Yang melayani Tuhan Yesus sendiri. Darahnya, membawa darahnya masuk ruang maha suci segala macam. Saya dengar baik-baik saudaraku. Anda tidak cukup untuk dilayani pendeta saja. Dilayani oleh manusia. Tidak cukup. Tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus di dalam kemah yang sejati, kemah rohani, kemah surgawi, hadir tengah-tengah kita, melayani setiap kita, saudara dan saya. Amin. Melayani. Wow, adakah Tuhan yang seperti ini, saudaraku? Indah banget. Tuhan mengasihimu, Tuhan melayanimu, saudaraku. Ya, apa yang kau perlukan, kau butuhkan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ada ayat itu ada lanjutannya kan? Dan untuk memberikan. Melayaninya seperti apa? Memberikan nyawanya. Sebagai korban tebusan. Itu luar biasa. Haleluya. Dilayani oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai imam besar. Terima kasih. Katakan sama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah melayani aku. 1, 2, 3. Engkau telah melayani aku. Terima kasih. Next. Cuman 3 bab aja. Bab terakhir, bab 3 lah. Ini kesimpulannya, saudaraku. Bab 3, Kristus menyatukan sorga dan bumi. Tadi ada kemah suci di bumi. Ini gambaran bayangan saja dari sorga. Di sorga ada kemah suci yang dilayani oleh Yesus sendiri. Gitu ya. Yesus masuk ke kemah yang lebih besar, lebih sempurna. Buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Yesus melintasi naik, membawa darahnya, bukan darah lembu jantan, apa tadi itu, anak domba dan anak lembu, yang dikerjakan di dunia oleh para imam-imam. Nanti minggu depan kita akan belajar ya. Tetapi membawa darahnya untuk memberikan keselamatan. Bab 3 ini bagaimana di bumi jadi seperti di sorga. Lah ini, bab 3. Efesus 1 ayat 10. Judulnya dulu, bab 3. Bab 3, Kristus menyatukan sorga dan bumi. Melalui Yesus. Di bumi jadi seperti di sorga. Sorga dan bumi menyatu. Menjadi satu.
Melalui Yesus terjadilah kesatuan di bumi dengan sorga. Coba kita lihat ayatnya. Ini banyak ayatnya, salah satunya aja. Pendalamannya lain waktu ya, karena nggak cukup kita jelaskan semua. Efesus 1:10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Mempersatukan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Tanpa Kristus tidak ada persatuan. Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Tanpa Kristus tidak akan ada penyatuan. Rekonsiliasi. Tidak akan ada unity. Makanya kenapa kita nyanyi lagu ini diambil dari Yesaya atau Mazmur. Bersama malaikat di surga. Itu kok enggak dibuat versi-versi yang baru ya? Kan lagu-lagu banyak versinya kan. Misalnya Mazmur 133 itu banyak versinya. Tuhan Gembala itu ya banyak versinya. Tapi ini yang bersama malaikat ini saya kepingin kalau ada saya enggak punya karunia di situ kalau ada lagu yang dibuat ini bagus ini. Bersama nyanyi sama-sama. Bersama malaikat di surga. Ngapain kita? Nyanyikan kidung pujian. Jadi waktu kita menyanyi kidung pujian, kita tidak nyanyi sendiri. Kita nyanyi bersama para malaikat di sorga. Loh, sorga sama bumi jauh enggak, saudaraku? Sorga itu langit. Harafiahnya langit. Langit sama bumi jauh enggak? Tidak terukur. Enggak bisa diukur. Tingginya tak terukur. Tapi kenapa bisa jadi dekat? Bisa menyatu. Karena Kristus. Itu loh. Luar biasa. Melintasi segala langit. Masuk ke kemah besar membawa surga itu turun ke bumi. Makanya waktu Yesus datang kerajaan Allah itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, menyatukan surga bumi. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Mungkin ini kurang memadai ya, karena waktu saya berikan yang ini agak simpel saja. Nanti lain waktu ada pendalaman lagi. Ibadah kemah suci di bumi. Ibadah kemah suci di bumi, Ibrani 9 ayat 19. Kita lihat perbandingannya dulu ya. Sebab sudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air. Jadi waktu setelah memberikan perintah Tuhan, kan kemah suci nanti sudah dibuat ya. Terus dia memberi. Dan ini kejadian setelah kemah suci dibuat, kemudian Musa memberitakan firman Tuhan yang dia terima, disampaikan perjanjian yang disebut perjanjian lama itu hukum-hukum Taurat. Setelah dia menyampaikan perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop. Lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Jadi diperciki dengan darah anak lembu dan domba jantan, terus dengan air ya dicampur ya, untuk dipercikkan gitu saudara. Kepada kitab mana tadi? Kitab itu. Kitab yang ditulis dibacakan perintah-perintah Tuhan. Jadi bukan cuma 10 perintah Allah, ada aturan, larangan segala macam tuh pada. Berapa ratus ya Pak Ari pernah nyampaikan? 600-an ya. Ada perintah segala macam. Saya pernah sempat jelaskan kan, saya karena waktu baca itu sempat bukan tertawa dalam hati. Luar biasa sampai gini ya. Orang kalau ada jamur itu mungkin sekarang panu ya. Itu enggak boleh ibadah. Harus sembuh dulu karena najis. Harus dikuduskan dulu, bayangin. Padahal berapa banyak yang panuan di sini datang. Oh tuh. Karena Yesus enggak apa-apa panu, tapi ya diobati kalpanak lah ya. Ini yang jarang mandi. Tapi itu di perjanjian, ada loh, hukum Taurat itu orang ada panunya, enggak boleh ada jamur. Rumah yang ada jamurnya harus datangkan imam, dikuduskan, saudaraku. Najis rumahnya itu. Maaf, perempuan yang lagi datang, bulannya lagi datang, enggak boleh, itu najis. Itu harus, wah itu sampai aturan-aturan begitu, ada 600-an itu. Saudara punya hewan ya, terus hewan Anda itu bunuh nyerodok orang mati, itu ada hukumannya, ada aturannya, harus bayar apa-apa itu. Itu detail banget, saudaraku. Ya, wah itu dibacakan semua itu. Saudara kalau hidup ikut hukum Taurat, waduh enggak tahu sekarang jadi kayak apa, saudara ya. Umat Israel memang dididik Tuhan sampai seperti itu. Terus setelah dibacakan, terus ada persembahan korban darah tadi, terus dipercikan ke kitab itu, dan seluruh umat dipercikan. Umat itu yang jemaat. Jadi kalau bayangkan Anda ibadah waktu itu, setelah membacakan, setelah khotbah gini ya, terus kitabnya diperciki darah,
Terus Anda ayo sini, percikan. Pulang tuh darah tok, saudara. Penuh dengan darah, saudara. Ya. Jadi dipercikin seluruh umat itu dengan darah sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. inilah darah perjanjian, itu meneguhkan perjanjian itu, perjanjian darah. Ini harus benar dilakukan. Ada darah. Terus ibadah kemah suci. Terus ayat selanjutnya itu. Ibadah kemah suci di bumi. Ya sama, enggak usah, itu lanjutan ayatnya. Ibrani 9 ayat 21. Nah, ini tadi saya jelaskan ini halaman, saudara ya. Umat Tuhan itu ya paling banter di sini. Ini enggak mungkin semua. Ini terutama para imam Lewi ya, keturunan Lewi. Ini mempersembahkan korban ya, nyembelih apa di sini itu, saudara ya. Nanti ada, ini kok kecil ya, nah gini, mesbah. Cari yang gambar yang lebih ya. Bukan gini, kamu kan tabernakel ngerti kan, mesbah pembasuhan itu ada air di situ membasuh setelah mereka memberikan kotor ya dengan darah, nanti mau masuk ke sini membasuh tangan ya. Mungkin saudara kita kayak wudhu gitu ya, tapi orang sana, orang Israel lebih duluan. Bukan niru-niru, jangan dibalik. Ini bersihkan dengan air, nanti masuk ke sini melayani lah, itu nanti ada sendiri. Jadi di sini ini apa darahnya yang dipakai ini nanti dipercikkan, bahkan juga ke alat-alat ibadahnya dibaca. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Ini diperciki semua dengan darah ini. Waduh ini. Curut. Tabernakel belajarnya apa dulu? Ketiduran dulu. 2 jam. Hah? Ingat enggak ini? Oh ingat puji Tuhan. Nanti sharing. Percikin dengan darah. Semua. Berarti merah semua, saudaraku ya. Waduh ini penuh dengan darah, saudaraku ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Karena apa? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini intinya, saudara. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya kan? Jadi darah itu nyawa, bicara nyawa. Nyawa ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Manusia berdosa, upah dosa maut, nyawanya dapat tuntutan hukuman maut, mati. Tetapi karena ada darah, penumpahan darah, ada pengampunan, gitu loh. Tuntutan hukuman mati, nyawa itu ada pengampunan, gitu loh. Ada abolisi mungkin ya. Abolition, ada pengampunan, dihapuskan. Jadi ini suatu gambaran gitu loh. Ini supaya umat ini kuduskan. Supaya umat ini dapat pengampunan gitu loh. Jadi ini seolah inilah darah perjanjian, cukup perhati kabeh saudara ya. Oke, terus ini ibadah di bumi. Kita akan lihat ibadah yang di kemah sorgawi yang bukan buatan manusia tapi buatan tangan Allah itu yang lebih besar, lebih sempurna, yang dilayani oleh Yesus Kristus sebagai imam besar sorgawi. Baca. Darah Kristus menggenapi penyucian ibadah di kemah suci. Ya. Ibrani 9. Ini ayat selanjutnya memang ya. Tadi itu Musa dijelaskan, kemudian ini penulis Ibrani Rasul Paulus ini menjelaskan maksud daripada ibadah itu. Terus Ibrani 9 ayat 23 sampai 24. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Jadi apa yang ada di apa yang ada di sorga melambangkan apa yang di sorga, kemah suci tadi ya, perkakas-perkakasnya kan melambangkan apa yang di sorga, itu harus ditahirkan secara demikian. Ditahirkan itu, tahir itu lawan dari najis. Jadi orang kalau najis supaya sembuh namanya tahir, kalau enggak tahir najis. Kira-kira gitu ya. Jadi supaya enggak najis, supaya layak, tahir, itu harus ditahirkan ya dengan darah tadi. Benda-benda di duniawi tadi. Ya toh? Jadi yang melambangkan apa yang di sorga tadi dengan darah secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Bagaimana dengan benda-benda sorgawi? Harus lebih baik dari itu. Yaitu dengan darah Yesus tentunya. Ayatnya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang itu sebenarnya. Buatan tangan manusia itu gambaran saja dari yang sebenarnya, yang aslinya, sejatinya. Dia masuk ke sana, bukan tempat kudus buatan manusia, tapi buatan Allah sendiri yang lebih besar, lebih sempurna. Tetapi ke dalam sorga sendiri. Nah, kemah suci itu gambaran sorga. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu sebenarnya gambaran dari sorga, apa yang ada di sorga. Yesus masuk ke dalam sorga sendiri untuk terus untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Masuk ke hadirat Allah guna kepentingan kita. Yaitu untuk apa?
Selanjutnya, Darah Kristus menggenapi ya sudah, lanjutannya aja. Ibrani 9 ayat 25 sampai 26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya Tadi sendiri. kan sekali untuk selamanya. Ya, kalau imam besar sekali setahun, ini sekali jangka waktu sampai selamanya. Cukup sekali selamanya. Kalau imam besar sekali, tahun depan harus ulangi lagi. Tahun depan kalau enggak, hukuman Tuhan, ada dosa, tidak ada pengampunan, karena harus ada penumpahan darah. Ia masuk bukan berulang-ulang persembahan dirinya sebagaimana imam besar, baca lagi, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya, bukan darahnya. Terus, sebab jika demikian, ya harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Kalau Yesus harus berulang kali setiap tahun seperti imam besar, berarti tiap tahun datang korban, tidak perlu ya, berulang-ulang. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi ini darah Yesus ini adalah penggenapan. Ya, jadi dari penyucian atau ibadah darah, korban darah di kemah suci. Itu lambang saja yang di bumi ini. Ya, apa yang dikerjakan oleh orang Israel. Karena kita sudah ibadah seperti itu tidak paham kita ya. Karena ibadah kita kan beda. Ada orang Israel ngerti sebelumnya mereka. Ini sebenarnya lambang dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menghapuskan dosa oleh korbannya. Terus, kemah suci di surga adalah tempat bagi mereka yang telah selamat. Kita lihat ayatnya. Lukas 16 ayat 9. Jadi kemah suci itu yang dimaksud surga sebenarnya itu. Jangan ruwet ya. Soalnya di surga ada kemah. itu istilah, itu gambaran dari surga sendiri memang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu dewa uang ya. Ini bicara keuangan. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya tidak tafsirkan ini panjang nanti ya. Mamon itu, jadi intinya gini loh. Mau enggak mau harus ngopo itu ya. Jadi selama kita hidup di dunia, kita memang bersahabat dengan mamon yang enggak jujur. Mau enggak mau kita pakai uang, saudaraku ya. Ini uang enggak ini, saudaraku? Ini uang enggak, saudaraku ya? Belum lunas sampai ini cuma uang kan ya. Mau enggak mau kita bekerja sama, bersahabat dengan mempergunakan mamon yang enggak jujur ini. Hati-hati, uang ini juga bisa jadi baik, bisa jadi enggak baik ya. Banyak orang jatuh karena uang kan. Ya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi ya terbatas kan. Mamon itu, keuangan itu menolong kita terbatas. Kalau sudah tidak bisa menolong lagi, ya kamu, berarti ini intinya gini loh, kita tidak mengandalkan uang. Kita butuh uang, tapi kita tidak mengandalkan uang. Itu loh, anak Tuhan, amin saudaraku. Butuh uang, butuh. Kalau tidak ada uang, ya kok makan masuk ngemis, makan masuk, ya perlu uang kan. Tetapi kita tidak, apa ya namanya, tidak mengandalkan uang itu. Kalau tidak dapat menolong lagi, memang kita tidak mengandalkan dia kok. Sudah. Kita dapat diterima, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini bicara kehidupan. Ada ayat yang lain sebenarnya, cuma saya tidak masukkan sini. Kemah abadi, kemah yang kekal. Ini kan bukan kemah dunia, ini kemah. Jadi nanti kita hidup kekal, gitu loh, yang abadi. Kalau kita nggak hidup dengan cinta uang akar kejahatan, gitu loh, ke sana lah. Ini tapi arahnya ke sana. Jadi itu bicara tentang surga, tempat bagi mereka yang telah selamat. Lanjut. Kristus membawa manusia tinggal di kemah Allah yang kekal. Saya akan tutup ini penutupan, saudara. Jadi kemah itu sebenarnya ada istilah, katakan istilah, 1, 2, 3, istilah untuk tempat tinggal kan? Istilah untuk tempat tinggal. Kemah itu zaman dulu orang kan tinggal dalam kemah. Itu istilah untuk tempat tinggal, kemah abadi. Kita tinggal di sorga, abadi kekal bersama Tuhan. Ada ayat yang luar biasa, kita tutup dengan ayat ini untuk menyimpulkan semuanya ini. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, rumahnya Bapak ini kemah, aku tinggal di situ, bertemu umatku ini. Cuman kemah suci ini adalah gambaran bayangan daripada yang ada di sorga. Sorga itu tempat Bapak yang di sorga. Datanglah kerajaanmu. Makanya buat kemah ini loh, kemahku mau turun ke bumi. Gitu. Lah Bapak itu di rumah Bapak, di kemahnya Bapak itu banyak tempat tinggal, banyak tempat untuk kita tinggal. Yang lebih besar, lebih sempurna. Terus, jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik melintasi segala langit
naik masuk ke kemah tadi itu yang lebih besar, lebih sempurna, membawa darahnya sebagai persembahan untuk menguduskan manusia ya, untuk menyediakan tempat. Karena begini, saudaraku, Allah itu kudus. Amin, saudaraku. Allah itu kudus. Lah kalau kita dibawa ke surga tidak kudus, mental, saudaraku. Makanya darah Yesus datang mendului, menjadi ujung tombak, menjadi pionir, menjadi prototokos kalau bahasa Yunaninya. Prototokos itu yang sulung, yang pertama membawa, dia adalah yang manusia yang suci. Tidak ada manusia yang tidak suci. Yesus satu-satunya manusia. Sebagai manusia, Yesus itu Allah, iya. Manusia juga iya. Manusia yang kudus, yang suci. Sebagai imam besar datang membawa darahnya sendiri. Ya masuk ke kemah suci. Yang bukan buatan manusia, buatan tangan Tuhan. Yang besar dan sempurna. Nanti supaya apa? Kita juga masuk ke sana. Amin, saudaraku. Aku pergi. Rumah bapakku banyak tempat tinggal. Supaya aku pergi ke situ dan untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Yesus prototokos menjadi yang sulung, yang pertama datang ke situ dengan darahnya menyucikan supaya kita layak ke sana. Tanpa itu Anda tidak layak masuk surga. Tanpa darah Yesus kita tidak ada satupun manusia yang layak masuk surga. Dengan apa engkau masuk surga? Dengan amalmu, dengan ibadahmu? No way. Siapa engkau? Berapa banyak amalmu? Berapa banyak kebaikanmu? Tidak akan sampai membawa engkau ke surga. Tetapi Yesus datang. Yesus masuk ke tempat kudus dengan darahnya. Untuk menyucikan. Sehingga aku akan membawa kamu. Ya aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudaraku. Saya khotbah, saya ngomong, tapi Anda dengar sendiri dalam hati masing-masing. Tuhan berbicara dalam hatimu. Aku datang, menyediakan tempat, aku akan bawa engkau. Bersama aku tinggal selama-lamanya di kemah yang abadi. Amin, saudaraku. Ini sudah terakhir ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama pulang dari tempat ini. Ingat baik-baik, puji Tuhan, kita boleh beribadah. Ya, kita datang ke tempat ini, kita dikuduskan. Ya, kita dikuduskan oleh kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh darah Yesus yang menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Minggu depan akan saya perjelaskan lagi. Mari kita berdoa, saudara. Minta kunci F. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Sekali lagi, dengan darahmu Tuhan, dengan darahmu kau, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nyawamu kau tukar, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nyawa kita ditukar. Kita tidak mati, tapi kita hidup dan ditukar dengan nyawanya Yesus. Yesus, 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 Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, mari berseru, bersyukur, berseru memanggil namanya. Haleluya. Yesus, kemah suci, tabernakel, bait suci, dibuat untuk Allah bertemu dan berfirman di tengah-tengah umatnya, tinggal tengah umatnya, menguduskan umatnya, supaya umatnya mengenal Dia dan persekutuan dengan Dia.
Yesus, 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 Yesus. Ku panggil namamu. Mari saudaraku, lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi. Haleluya. Oh, aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari ucap syukur karena darahnya dicurahkan buat kita semua. Oh, dengan darahmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kini kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar, yaitu dengan darahnya. Kita menjadi miliknya Tuhan. Sekali lagi, dengan darahmu Yesus. Ditebus, dosa kita diampuni. Kita menerima kelepasan yang kekal, lepas dari kematian, lepas dari dosa, lepas dari kutuk, untuk hidup abadi kekal bersama Dia. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke rumah Bapakku di kemah abadi. Oh, Yesus, Yesus, berseru. Yesus, Yesus, Kau panggil. Berseru, menanti. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari berseru sama-sama. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi mengenal, lebih lagi dekat, bersekutu dengan, sekali lagi, jemaat. Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Persembahkan. Terimalah Yesus. Engkaulah Bapa. Ambil waktu teduh sejenak. Merenungkan apa yang telah disampaikan pada hari ini. Betapa Tuhan begitu baik, saudara. Tuhan memerintahkan, bangun, buat kemah pertemuan. Dinamakan kemah pertemuan karena tempat untuk bertemu. Di sana aku akan bertemu dengan engkau. Di sana aku akan berfirman. Dan kehadiranku akan menguduskan semua umatku. Semua para imam, peralatan, kemah, semua disucikan, dikuduskan oleh kehadirannya. Kemah suci itu gambaran gereja, ibadah kita. Dan itu menggambarkan apa yang ada di sorga. Di sorga ada ibadah, para malaikat, dan para orang-orang kudus yang sudah mendahului di Firdaus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Pada hari ini juga, kau bersama-sama aku di Firdaus. Aku naik ke sorga, ke langit, ke Firdaus untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali, membawa kamu di rumah Bapakku. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Inilah ibadah yang sejati di sorga.
dan yang sedang kita kerjakan saat ini di bumi ini. Dalam ibadah kita, memang kita masih di bumi, tetapi oleh iman kita kepada Kristus, di bumi menjadi seperti di sorga. Anda mengalami pelayanan Yesus Kristus. Karena kemah yang sejati dilayani oleh Yesus sendiri. Dilayani dengan mencurahkan, membawa darahnya sendiri. Untuk menghapuskan dosa. Inilah pelayanan yang terutama. Anda datang gereja ini. Saudaraku ingat, mamon itu tidak bisa menolong kita. Memang kita memerlukan keuangan, tapi uang tidak bisa menyelesaikan seluruh kehidupan kita. Izinkan Tuhan Yesus melayanimu pagi hari ini. Melayanimu dengan darahnya yang kudus. Menghapus segala dosa, kekotoran, kenajisan. Kepasikan dalam hidup kita. Segala hal yang duniawi dihapus dengan darah Yesus. Inilah tujuan kita datang ke gereja, saudaraku. Ini yang paling penting. Bukan cuma terima kesuksesan, terima berkat. Itu bonus saja. Tapi bagaimana hidup kita dilayani oleh Yesus. Menerima cintanya, kasihnya, pengorbanannya, pengampunannya. Dengan darahnya menghapus dosa kita. Aku diubah, hidupku ditukar, dijadikan baru, yang lama ditukar dengan yang baru. Anda pulang dari sini menjadi manusia baru oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Kristus, oleh pelayanan Kristus. Mari berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus berseru. Yesus, 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 berseru. Sama kami Tuhan, dengan darah-Mu. Melayani kami mau dilayani imam besar surgawi. Kami hanya hidup kami menjadi milik-Mu. Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita berdoa untuk kita yang mau dilayani Tuhan Yesus, dilayani dengan darahnya yang lebih mahal, darah yang mahal. Taruh tangannya di dada. Ini mewakili seluruh hidup kita. Aku mau hidupku menerima pelayanan kasih anugerah Yesus Kristus. Jamaah yang online juga di tempat Anda masing-masing. Kalau Anda mau dilayani oleh Tuhan Yesus, taruh tangannya di dada. Biar Tuhan Yesus melayanimu, jamah hidupmu, memulihkan hidupmu. Aku mau Tuhan, aku butuh, aku perlu. Kita nggak cuma sekedar ibadah, nggak sekedar nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, no. Tapi mengalami jamahan, pelayanan dari Tuhan Yesus sendiri, imam besar sorga, di bumi seperti di sorga. Bukan dengan emas perak Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal banget, karena penuh dengan cinta kasih, ya, dengan yang tulus, tidak bercelah. Karena Yesus yang suci, yang kudus itu mengorbankan dirinya. Bukan dengan emas perak Kau membayar hidupku, diriku, dengan
dengan segenap. Amin. Karena penuh cinta kasih-Nya buat kita. Pengorbananmu, ucap syukur. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidupku ini. Ku serahkan pada Mesbahmu. Kami bawa hidup kami beribadah dalam ibadah yang sejati, yang mempersembahkan yang Kau ingin. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, hidup yang sia-sia, yang tidak ada artinya, saudaraku, yang hanya membawa kepada kebinasaan, tidak ada artinya. Wasting time, wasting life. Tapi hidup ini, mari makan berdiri bersama-sama. Jom kita akhiri ibadah kita, tapi kita serahkan, kita letakkan sebagai persembahan. Haleluya pada Mesbahmu. Sekali lagi, terakhir. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Karena Anda telah dilayani oleh Tuhan Yesus sendiri. Pelayanan Kristus dengan darah-Nya telah menebus, menghapuskan dari segala dosa. Dan hidup kita dibaharui. Kita dilayakkan, dikuduskan untuk siap dibawa masuk ke surganya yang kudus, kemahnya yang abadi, kemah yang kudus, untuk bersama Dia selama-lamanya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah hidup kami seperti yang Kau ingini, seperti di sorga, seperti apa yang di sorga, seperti yang terjadi di sorga. Demikianlah kiranya hidup kami semua umat-Mu ini, Tuhan, di-cover dengan darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Kami dipenuhi dengan darah Yesus, dibasuh darah yang mahal, disucikan, dilayakkan, terima hidup yang baru, untuk hidup yang kekal, hidup baru yang kekal sampai selama-lamanya, tinggal bersama Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang disampaikan hari ini, umat-Mu semakin mengerti apa itu kekristenan, apa itu ibadah di dalam kekristenan, apa itu iman kepada Allah di dalam Kristus, apa itu persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kami boleh hidup bersekutu dengan Engkau senantiasa,
menikmati, mengalami kasih-Mu, pelayananmu. Kasih itu adalah pelayananmu adalah di dalam kasih, pelayanan kasih yang mengasihi kami, yang mengorbankan nyawa, curahkan darah. Dan biarlah anak-anakmu mengalami, setiap umatmu yang hadir, bahkan yang mengikuti, yang setia sampai saat ini mengikuti online, baik di Instagram maupun live streaming, YouTube, semua berkati ya Tuhan mereka. Kau menjamah, Kau sendiri yang melayani, menyempurnakan pelayanan yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung, lebih baik, lebih sempurna. Dan hidup mereka dipenuhi dengan anugerah. Di dalam nama Yesus Kristus, mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang sempurna, berkat yang besar, kasih yang sempurna yang besar, anugerah yang tak terbatas, tak terhingga. Kasihnya yang kekal dari Bapa, yang kekal di surga, yang dicurahkan dalam hidupmu melalui imanmu kepada Yesus Kristus, firman-Nya, anaknya yang telah datang menyatakan Allah kepadamu, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya.